Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu pada hari ini ada dalam keadaan baik dan sehat oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati istirahat kami sepanjang malam, hingga pagi hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami sungguh rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan dapat kami pahami dan merema dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam dua bacaan pada hari ini. Yang pertama dalam kitab 2 Tawarik 25 ayat yang ke-8. Dan yang kedua Roma 8 ayat yang ke-34. Saya akan membacakan bagi kita sesuai dengan puji dan janji hari ini. Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Yesus Kristus nanti yang membela kita. Dialah yang sudah mati, atau malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah penolong kita. Inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 misalnya seperti sekarang ini, ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang bergumul oleh karena terpapar COVID-19, atau mungkin ketika kita tidak terpapar COVID-19, kita bergumul untuk keadaan ekonomi kita, kehidupan kita bersama dengan keluarga, bahkan dalam pekerjaan, dalam relasi dengan orang lain. Sehingga seringkali mungkin membuat kita menjadi lemah dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang yang sampai kehilangan pengharapan karena situasi dan kondisi yang dialaminya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kita renungkan, yang mengingatkan kepada kita bahwa sungguh Allah berkuasa. Allah sanggup menolong kita. Segala yang kita perlu sesungguhnya sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menolong kita melihat kebenaran bagaimana Tuhan sanggup menolong kita. Maka dalam bagian ini Rasul Paulus mengajak kita berpikir untuk lebih cermat. Melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Allah ada dalam Kristus dan ini menjamin kita sempurna, kini dan kekal. Dan kemudian dalam bacaan firman Tuhan yang pertama dalam kitab Tawarik dikatakan, menekankan kepada kita satu hal yang penting,
bahwa hanya Allah saja yang mempunyai kuasa untuk menolong dan menjatuhkan. Jika Allah di pihak kita, tidak akan ada yang melawan kita. Inilah peneguhan, penguatan firman Tuhan pada hari ini diberikan kepada kita dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Lebih dari orang-orang yang menang. Penderitaan dapat menjadi pencobaan. Penderitaan dapat menjadi ujian bagi seseorang yang mungkin imannya tidak kuat, sehingga ada yang meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Tetapi bagi orang-orang pilihan Allah, penderitaan tidak mampu menutupi kasih Kristus. Kita bisa yakin teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita. Ia tetap ada di pihak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini terasa berat dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari kita, ingatlah bahwa tak satu pun mampu membuat kita lepas dari kasih Kristus. Kita akan meraih kemenangan kita. Kita akan menerima pertolongan kita. Kita akan dibebaskan dan dimerdekakan dari setiap penderitaan yang kita alami. Oleh karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu bagi kita pada hari ini, mari kita meneguhkan iman kita. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi kecewa, tetapi baiklah kita semakin datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Dialah terdapat kuasa dan kasih yang kekal, yang sempurna dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun saat ini Tuhan izinkan kita menghadapi sakit penyakit, kalau hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan, kalau hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai masalah, jangan menjadi lemah, tetapi mari kita bangkit dalam kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan, sebab di dalam Dia kita akan memperoleh pertolongan kita yang sempurna. Seperti sebuah pujian yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Nikita mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Imanilah bagian ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Ia selalu menyertai kita, dan pertolongannya sempurna bagi kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan, teguhlah dalam iman kepada Dia, maka terimalah kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa hanya Engkaulah Allah penolong kami, tidak ada yang lain Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, berbagai tantangan hidup, kami yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memberi kepada kami jalan keluar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam kondisi terpapar COVID-19, ataupun mungkin yang berkumul untuk kehidupan bersama keluarga. Kami mohon oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberi pemulihan, Tuhan akan memberi kesembuhan dan pertolongan dalam kehidupan mereka. Dan untuk kami semua ya Bapa, berkatilah kami ketika kami bekerja, berusaha dan melayani Tuhan sepanjang hari ini, agar kami senantiasa beroleh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kemurahan Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Selamat menjalani hari ini, Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong kita semua. Shalom.